Oke, hari ini kita mau bahas sebuah kasus yang jujur aja bikin pusing. Ini adalah titik di mana keahlian teknologi ketemu sama tuduhan korupsi triliunan rupiah. Yup, kita lagi ngomongin kasus Chromebook. Pertanyaannya, ini soal kesalahan profesional atau memang sebuah kejahatan yang terencana? Coba deh bayangin, gimana ceritanya seorang konsultan teknologi bisa diancam hukuman penjara sampai lebih dari 2 dekade cuma gara-gara ngasih saran? Nah, ini dia misteri besar yang akan kita coba bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari angka yang paling bikin kaget dulu ya. 15 tahun penjara. Itu tuntutan dari jaksa untuk seorang konsultan teknologi bernama Ibrahim Arif atau yang biasa dipanggil Ibam. Tuntutan yang luar biasa berat untuk seseorang yang statusnya cuma penasihat. Dan ini belum selesai. Selain ancaman kurungan belasan tahun, Ibam juga dituntut buat bayar uang pengganti kerugian negara. Jumlahnya 16,9 miliar rupiah. Angka yang fantastis ini jelas bikin tuduhannya jadi makin serius. Oke, biar kita semua ngerti alurnya, kita akan bedah kasus ini pelan-pelan. Pertama, kita lihat dulu tuntutannya. Kok bisa seberat itu? Terus kita dengerin apa kata jaksa, abis itu kita puter balik, kita dengerin versi Ibam. Nah, yang paling seru, kita telusuri jejak duitnya. Dan di akhir, kita akan coba jawab pertanyaan besarnya. Ini soal kompetensi yang salah tempat atau emang kejahatan? Oke, kita mulai dari versinya jaksa. Menurut mereka nih, Ibam ini bukan sekedar konsultan biasa, tapi seorang dalang yang diam-diam ngatur semuanya dari balik layar. Jadi tuduhan utamanya tuh begini. Ibam dituding pakai keahliannya bukan buat bantu negara, tapi justru buat ngegiring proyek triliunan ini ke satu produk spesifik, yaitu Chromebook, yang menurut jaksa harganya kemahalan dan speknya gak sesuai kebutuhan. Terus dampaknya apa? Gak main-main. Menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, negara diduga rugi sampai 1,56 triliun rupiah. Angka ini muncul dari selisih harga Chromebook yang dibeli sama harga wajarnya. Jadi gimana jaksa ngebangun ceritanya? Gini logikanya. Pertama, mereka bilang kajian teknis dari Ibam itu sengaja banget dibikin biar Chromebook kelihatan paling bagus. Terus, presentasinya itu katanya saking meyakinkannya, pejabat kementerian langsung iya-iya aja. Nah, jaksa percaya, dari sinilah semua masalah ini berawal. Karena kebutuhan sekolah yang sebenarnya malah diabaikan. Nah, sekarang kita puter 180 derajat. Kita dengerin dari sisi Ibam. Kalau dari pihak dia, ceritanya beda banget. Bukan dalang, tapi justru kambing hitam. Dengerin deh pengakuan langsung dari Ibam sendiri. Dia bilang, saya merasa sangat tidak berdaya. Dan tiba-tiba saya dibilang mengarahkan pemilihan Chromebook. Dari kalimat ini aja udah kerasa kan gimana kaget dan frustrasinya dia. Merasa gak punya kuasa apa-apa, malah dituduh jadi otaknya. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya. Jaksa ngelihat Ibam sebagai otak di balik semua ini, yang punya agenda sendiri. Sementara tim pembelanya bilang, bukan, dia itu cuma penasehat teknis biasa yang sarannya dicuekin, terus sekarang dijadiin tumbal. Pihak Ibam tentu aja ngebantah keras. Mereka bilang, hey, peran Ibam itu murni teknis, gak punya kuasa mutusin apa-apa. Malah, katanya Ibam justru udah ngasih warning dari awal kalau Chromebook itu gak cocok buat belajar sehari-hari. Paling pas, ya cuma buat ujian asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dia bahkan udah usulin alternatif lain, kayak Windows, dan minta ada uji coba dulu. Tapi, semua sarannya itu katanya cuma angin lalu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, soal duit. Kenapa Ibam dituntut bayar ganti rugi 16,9 miliar rupiah? Nah, ini bisa dibilang bukti paling konkret yang dipegang jaksa. Coba perhatiin urutan waktunya. Ini yang bikin jaksa curiga. Ibam resign, penghasilannya turun drastis. Tiba-tiba pas proyek Chromebook jalan, kekayaannya langsung meroket belasan miliar. Timingnya itu loh yang dianggap mencurigakan banget. Nah, di sini ada satu konsep hukum yang penting banget di Indonesia. Namanya beban pembuktian terbalik. Artinya gini, dalam kasus korupsi, kalau ada terdakwa yang hartanya naik drastis dan gak wajar, bukan jaksa yang harus buktiin uang itu hasil korupsi. Justru si terdakwa yang wajib buktiin kalau duitnya itu halal. Dan inilah senjata andalan jaksa. Jadi, disinilah pertarungan dua versi cerita. Jaksa yakin uang 16,9 miliar itu ia dari proyek Chromebook. Apalagi mereka bilang perjanjian saham Ibam di Bukalapak udah hangus pas dia resign. Tapi Ibam bilang, sama sekali bukan. Itu murni uang dari hak opsi saham dia di Bukalapak yang emang kebetulan cairnya pas barengan sama proyek ini. Nggak ada hubungannya sama sekali.
Oke, setelah kita dengerin argumen dari dua pihak, kita sampai ke jantung permasalahannya. Semua ini sebenarnya balik lagi ke satu pertanyaan dasar. Ini soal kompetensi yang disalahgunakan atau memang murni kejahatan? Kasus ini dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekedar nasib IBAM loh. Ini bisa jadi presiden yang bikin ngeri para profesional lain yang mau bantu pemerintah. Inilah yang banyak orang sebut sebagai kriminalisasi kompetensi. Bayangin, keahlian yang kamu punya yang seharusnya jadi aset malah bisa jadi tiket ke penjara. Jadi coba kita pikirin bareng-bareng. Kalau seorang ahli ngasih saran, tapi yang punya kuasa ngambil keputusan yang keliru, terus proyeknya gagal, salah siapa? Di mana sih batas tipis antara tanggung jawab profesional dengan tindakan kriminal yang hukumannya belasan tahun penjara? Putusan kasus ini nanti mungkin yang akan jadi jawabannya.